Kemudian sebab-sebab. Kemudian siapa saja yang mendapatkan hak waris? Yang pertama karena sebab pernikahan. Ini disebut dengan an-nikah karena ada sebab pernikahan seseorang sehingga menjadi ahli waris. Kita dengan istri kita yang seorang bapak dengan istrinya tadinya bukan siapa-siapa. Tadinya dia tidak haram untuk haram bercumbu dan segala macam, tapi karena menikah maka dia menjadi halal. Karena menikah maka dia menghak atas perwarisan, yang suami menghak atas warisan istrinya, yang istri menghak atas warisan suaminya. Kenapa? Karena sebab pernikahan. Jadi seorang menjadi sebab mendapatkan hak warisan karena sebab pernikahan. Yang kedua adalah ada orang juga masuk dalam kategori suami istri adalah istri atau suami yang cerai. Istri suami yang cerai itu bisa mendapatkan warisan dengan catatan ketika salah seorang meninggal, istri atau suaminya meninggal, mereka itu masih dalam masa iddah. Jadi kalau misalnya suaminya meninggal, suami pada bulan Januari mencerai istrinya. Pada tanggal 1 Januari suami mencerai istrinya. Kemudian pada tanggal 20 Februari istrinya meninggal. Ini kan sebetulnya ketika istrinya meninggal, istrinya masih dalam masa iddah. Dalam masa iddah, masa tunggu. Maka secara hukum ketika seseorang dalam masa iddah itu hukumnya masih suami istri. Maka kalau istrinya meninggal selagi masa iddah, maka suaminya tetap akan mendapatkan hak waris. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya suami mencerai istrinya pada tanggal 1 Januari, pada tanggal 30 Februari, suaminya meninggal, maka istrinya akan mendapatkan hak waris. Ini sepakat seluruh ulama. Jadi, suami atau istri yang bercerai masih mendapatkan hak waris karena hukumnya masih sebagai status suami istri walaupun dalam talak raj'i, dengan catatan bahwa meninggalnya salah satu suami istri ini masih dalam masa iddah. Nah, mereka juga sebagai hak waris. Tapi kalau seandainya istri meninggal, tapi meninggalnya istri itu setelah masa iddahnya selesai, sudah 3 bulan, pada 1 Januari suami mencerai istrinya. Januari, Februari, Maret. Pada tanggal 2 April si istrinya meninggal, masa iddahnya sudah selesai itu. Nah maka ketika masa iddahnya sudah selesai, salah satu dari yang meninggal sudah tidak terjadi perwarisan. Jumhur ulama mengatakan seperti itu. Jadi karena sudah masuk talak bain. Jadi kalau sudah masuk talak bain, salah satunya meninggal maka tidak saling mewarisi. Bisa seorang atau mantan suami dan mantan istri itu bisa saling mewarisi dengan catatan meninggal salah satunya ada pada masa iddah atau masa tunggu. Di luar masa tunggu maka tidak akan mendapatkan hak perwarisan. Jadi syaratnya tadi sebab seseorang mendapatkan hak waris, yang pertama ada kekerabatan, yang kedua ada masih berstatus seorang suami istri walaupun dia setelah terjadi perceraian dengan catatan masih masuk dalam masa iddah. Kemudian sebab juga seseorang mendapatkan ahli waris adalah karena sebab dia memiliki keturunan. Contohnya tadi antara bapak dengan anak, antara ibu bapak dengan anaknya, itu adalah sebab keturunan. Kemudian bisa aja dan banyak ada 25, ada 23 kerabat yang berpotensi untuk mendapatkan warisan. Mulai dari anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, kakek, nenek, kemudian saudara laki-laki, saudara perempuan, keponakan dari anak laki-laki, paman dari jalur bapak, anak paman dari jalur bapak, paman sebapak, anak paman sebapak. Ini ada 25, ada 23 orang yang memiliki potensi untuk mendapatkan hak waris. Ya, saya bicaranya memiliki potensi, tapi karena ketika seseorang meninggal tidak mungkin ke 23 ini mendapatkan semuanya, ya tidak. Mereka hanya berpotensi aja, tinggal lihat. Contohnya begini, seorang bapak meninggal,
dia hanya memiliki anak perempuan, maka saudaranya dia itu akan menjadi hak waris karena dia hanya meninggalkan anak perempuan. Tapi kalau dia ketika meninggal punya anak laki-laki, maka saudaranya bukan ahli waris karena dia memiliki anak laki-laki. Saudaranya tertutup untuk mendapatkan warisan karena ada anak laki-laki. Nah, makanya saya bilang ada 23 orang yang berpotensi untuk mendapatkan hak warisan. Nah, ke-23 orang ini, bila salah satunya misalnya meninggal, dia tidak mendapatkan warisan, maka bagi orang yang tidak mendapatkan warisan, dia boleh mendapatkan wasiat. Itu maknanya bahwasanya tidak boleh berwasiat kepada ahli waris yang kalau misalnya si almarhum meninggal, dia mendapatkan warisan, maka tidak boleh berwasiat kepadanya. Contohnya, kalau saya berwasiat kepada anak saya, itu tidak boleh karena anak saya pasti mendapatkan warisan. Tapi kalau saya berwasiat kepada saudara saya, gitu kan, maka boleh. Kenapa? Saudara saya ketika saya meninggal adalah bukan ahli waris saya. Kenapa? Karena saya sudah memiliki anak laki-laki. Tapi kalau saya tidak memiliki anak laki-laki, saya hanya punya anak perempuan, maka saudara saya itu akan menjadi ahli waris. Maka saya tidak boleh berwasiat kepada saudara saya karena dia berpotensi, karena dia akan mendapatkan warisan dari saya. Jadi ada 23 orang yang berpotensi menjadi ahli waris. Kalau ketika almarhum meninggal dia tidak mendapatkan warisan, maka dia boleh mendapatkan wasiat. Tapi yang tidak boleh adalah seseorang sudah mendapatkan hak waris, dia mendapatkan wasiat juga. Ini yang tidak boleh. Nah, kemudian saya kembali ke tadi yang saya sampaikan dari pertama. Yang banyak terjadi sekarang ini adalah bahwasanya ahli waris berkompromi untuk membagi warisan. Sehingga mereka meninggalkan ketentuan warisan faraid yang Allah tetapkan pada ayat 11, 12 An-Nisa. Bagaimana hukumnya? Mereka berdalih, Pak Ustadz, saya keluarga membagi warisannya sepakat aja, tidak menggunakan ketentuan faraid. Kita sepakat semua kok Pak Ustadz. Tidak ada misalnya satu yang kecewa, tidak ada satu orang pun yang protes. Semuanya sepakat. Bagi rata semua, bagi rata semua. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Nah, kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya al-muslimu as-sulhu jaizun bainal muslim. Sepakat, kompromi sebetulnya dibolehkan. Illa sulhan harrama halalan atau ahalla haraman. Selama kesepakatan itu tidak untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Wal muslimun ala syurutin illa syaratan harrama halalan wa ahalla haraman. Mereka kadang-kadang mengajunya kemari. Oh, tidak apa-apa itu, bersepakat dengan catatan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini sebetulnya riwayat Imam Muslim pada hadis ini memang jelas menjelaskan tentang bab muamalah. Masalahnya, sepakat itu dibolehkan dengan catatan tidak ada kewajiban yang ditinggalkan. Ini masalah. Karena kalau kita bersepakat dengan masalah hukum perwarisan dengan mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi ini kata Imam Muslim dalam hadis ini jaizun, as-sulhu jaizun. Sepakat itu hukumnya boleh, ya. Tapi hukum perwarisan itu apa? Wajib. Nah, ini yang kadang-kadang yang harus kita takah, yang harus kita bisa milah. Mana yang didahulukan? Apakah yang wajib atau yang boleh? Yang didahulukan itu adalah yang wajib, bukan yang boleh. Jadi kalau kita semua mengacu kepada sesuatu yang dibolehkan bersepakat, tapi meninggalkan kewajiban, itu tidak boleh. Karena tingkatan hukumnya yang pertama itu wajib. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Jadi tidak boleh kita yang mendahulukan yang boleh pada strata teratas, tidak bisa. Jadi yang strata teratas adalah wajib dulu yang harus didahulukan. Setelah wajib ada sunnah. Setelah sunnah ada jaiz.
setelah jaiz ada makruh baru haram. Jadi kalau kita mengkompromikan dalam masalah perwarisan, itu sama seperti kita mendahulukan sesuatu yang hukumnya jaiz, yang hukumnya boleh, tapi meninggalkan kewajiban. Jadi kesimpulannya, tidak boleh kita bersepakat dalam masalah perwarisan. Batal hukumnya. Kenapa? Karena kalau Anda bersepakat, Anda telah meninggalkan kewajiban. Jadi yang boleh seperti apa Ustadz? Yang boleh begini, kalau terjadi salah seorang keluarga kita meninggal, maka yang didahului jangan sepakat dulu, ketentuan Allahnya dulu disampaikan. Kumpulkan ahli waris semuanya. Misalnya ada yang laki-laki, ada ibu, ada bapak, ada anak laki, ada anak perempuan. Sampaikan ke mereka, Allah menentukan seperti ini. Bapak akan mendapatkan 1/6, ibu akan mendapatkan 1/6, istri akan mendapatkan 1/8. Yang perempuan dan anak laki-laki akan mendapatkan asobah atau sisanya. Dengan catatan yang laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan. Ini ketentuan Allahnya begini. Gitu kan? Ini harus bisa diterima ketentuan Allah, karena hukumnya wajib. Setelah mereka menerima ketentuan ini, jelaskan, oh bagian kamu sekian, bagian bapak sekian, ibu sekian, anak laki-laki sekian, istri sekian. Ini sampaikan ke mereka, ini hak-hak kalian sesuai dengan ketentuan Allah. Dan ini hukumnya wajib, saya sampaikan. Nah, setelah mereka menerima itu, kemudian mereka kompromi, mereka bersepakat. Bagaimana kita terima hukum Allah, setelah itu yuk, gimana kalau misalnya kita bagi rata saja. Tapi ketentuan Allahnya sudah sampai ke mereka dan mereka sudah menerima. Itu tidak masalah. Jadi Anda tidak meninggalkan kewajiban kalau begitu. Atau bisa begini, kata anak laki-laki, saya terima ketentuan Allah ini, saya mendapatkan sekian. Tapi saya infakkan lagi, silahkan buat adik saya yang perempuan. Silahkan. Nah ini hukumnya yang baik seperti itu. Kalau Anda akan menjalankan kesepakatan, jalankanlah kesepakatan itu setelah kewajiban Allahnya ditetapkan. Setelah kewajiban Allahnya disampaikan. Kebanyakan tidak begitu kan. Kan kebanyakan begini, hukum Allahnya dipinggirkan, kemudian yang maju kompromi, ini yang keliru. Sehingga kita meninggalkan ketentuan Allahnya. Padahal itu adalah kewajiban. Faraidnya dipinggirkan, sehingga para ahli waris mereka tidak tahu sebetulnya jatah saya itu dan ketentuan Allah berapa. Mereka tidak tahu karena mereka langsung lompat kepada kesepakatan. Ini yang tidak boleh. Sehingga sia-sia hukum Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran itu sia-sia semua. Kenapa? Karena mereka mengacu pada kesepakatan semua. Jadi ada memang yang boleh mengacu kepada kesepakatan. Ada yang boleh kesepakatan itu bisa dilakukan setelah kewajiban disampaikan terlebih dahulu. Ini berlaku pada masalah perwarisan. Jadi sepakat boleh dalam perwarisan dengan catatan kewajiban telah dilaksanakan. Apa kewajibannya yang telah dilaksanakan itu? Kewajibannya adalah sampaikan ketentuan-ketentuan Allah dalam masalah perwarisan kepada seluruh ahli waris. Ketika bertanya seorang ibu kepada anaknya, nak, ibu dapat berapa nak? Gitu kan? Ibu dapat berapa dari harta warisan anak ibu? Oh, ibu dapat sekian. Kenapa? Ini ketentuan Allahnya sekian. Oh, kata ibu, alhamdulillah, tapi nggak apa-apalah, ibu hadiahkan saja sama anak ibu yang perempuan. Silahkan. Atau misalnya mereka semua sepakat, ya udah kita sepakat, kita terima ketentuan Allah seperti ini, Allah saya mendapatkan sekian dari ketentuan Allahnya, tapi kita sepakat misalnya kita mau bagi rata semua, tidak apa-apa. Tapi mereka sudah tahu bahwa jatah mereka itu sekian loh ketentuan Allah. Mereka sudah tahu, tidak apa-apa. Bahkan misalnya ada yang satu anak tidak menerima, tidak apa-apa, silakan. Mereka setelah menerima, mereka sedekahkan lagi, mereka infakkan lagi buat saudaranya yang lain, tidak apa-apa. Nah ini kesepakatan yang boleh. Kesepakatan yang sudah melalui tahapan kewajiban telah dilaksanakan, setelah itu mereka mengambil kesepakatan itu yang dibolehkan.